Siapa yang tidak ingin ternak ayam kampung skala rumahan dengan penghasilan puluhan juta per bulan? Luangkan waktu Anda sebentar ya, dan simak video ini sampai selesai agar tidak gagal paham. Assalamualaikum semuanya. Ternak ayam kampung dengan modal kecil bisa menghasilkan puluhan juta per bulan. Terdengar sangat menggiurkan sekali ya. Kali ini kita sharing mengenai penghasilan dari ternak ayam kampung skala rumahan. Ini real dari pengalaman kita pribadi ya omku. Awalnya kita hanya punya 10-an ekor indukan saja. Dari 10-an ekor indukan kita pelajari cara penanganannya, pakannya, sampai keuntungannya juga. Dan ternyata sangat menguntungkan ya. Pada akhirnya kita perbanyak lagi jumlah indukannya, dengan harapan keuntungan kita ikut bertambah juga. Dari 10 ekor indukan per hari menghasilkan 10.000 keuntungan bersihnya, maka kalau kita punya 50 ekor indukan, perharinya dapat keuntungan 50.000. Pikiran saya seperti itu ya, tapi prakteknya itu tidak semulus apa yang kita pikirkan. Setelah saya cari tahu, ternyata analisa saya yang salah, prediksi saya yang tidak tepat. Salahnya di mana? Salahnya itu pada biaya pakan. Kalau jumlah ayam kita sedikit, kita bisa pakai pakan 70-100% itu pakan gratisan, hanya dengan memanfaatkan limbah rumah tangga. Tapi kalau jumlah ternaknya banyak, limbah rumah tangga pun tidak bisa mencukupi kebutuhan pakan ternak kita. Jadi mau tidak mau kita harus nambah biaya untuk membeli pakan. Sedangkan yang kita buat acuan tadi, keuntungan biaya pakan terbantu dari limbah rumah tangga. Maka dari itu, kalau jumlah ternak kita banyak, jangan pakai analisa yang pakannya itu pakan gratisan, pasti tidak bakalan ketemu ya. Pakan gratisan bisa cari limbah di rumah makan, pasar, bahkan di restoran, bukan hanya limbah rumah tangga saja mas. Oke lah kalau begitu. Jadi begini ya omku, kebanyakan peternak ayam kampung yang skala rumahan ini, ternaknya itu hanya sebagai hobi, ada yang dibuat usaha tambahan sebagai tambahan penghasilan, yang intinya masih punya pekerjaan yang lain sebagai penopang kebutuhan keluarga. Sedangkan ternak dengan jumlah yang nanggung itu waktu yang menjadi kendalanya antara kerja dan peternak. Kalau kita harus cari-cari pakan gratisan seperti limbah rumah tangga, limbah rumah makan, dan sebagainya, waktu yang terbatas karena pagi hari dan sore, biasanya kalau kita kerja ikut orang itu pagi sampai sore ya, itu kita harus bekerja. Jika kita fokus ngurus ternak dan tidak bekerja ikut orang, otomatis perekonomian kita akan goyah karena penghasilan dari ternak belum mampu untuk mengcover semua kebutuhan kita. Beda lagi kalau kita punya banyak modal, kita fokus ngurus ternak dari sedikit sampai banyak nggak ada masalah karena kita tidak bekerja ikut orang ya. Secara teori sih mudah ya, dari puluhan indukan dikembangkan menjadi ratusan ekor bahkan ribuan ekor dengan pakan murah seperti memanfaatkan limbah, terus untungnya puluhan juta per bulan seperti itu.
Prakteknya berat bosku, saya sudah mengalaminya sendiri. Kerja ikut orang itu waktu untuk mengurus ternaknya ini sangat terbatas. Pagi buru-buru ngasih pakan ayam sebelum dinas, pulangnya udah sore, kadang sampai nggak sempat ngebersihin kandangnya. Kalau kita berhenti bekerja ikut orang, hasil ternak belum mencukupi kebutuhan kita. Apalagi untuk mencukupi kebutuhan kita hanya ngandelin satu pemasukan saja dari upah bekerja ikut orang ya. Makanya untuk mensiasati hal tersebut, saya pakai pakan full beli. Walaupun untungnya sedikit, minimal kita bisa mengembangkan ternak kita sampai mampu untuk mencukupi kebutuhan kita. Barulah kita bisa resign dari kerjaan dan fokus pada usaha ternak kita sendiri. Terus bagaimana dengan ternak modal sedikit, untungnya puluhan juta per bulan mas bro? Nah jadi gini ya, coba Anda berpikirnya dibalik. Maksud saya dibalik itu seperti ini. Misal ini, satu ekor ayam yang siap konsumsi dari telur sampai panen, kita mendapatkan keuntungan bersih per ekornya itu 10.000. Maka untuk mendapatkan keuntungan 10 juta per bulan, kita harus jual 1.000 ekor per bulannya. Itu kalau keuntungan per ekor itu kita buat 10.000 ya. Belum lagi kalau keuntungan per ekor itu 5.000, berarti per bulan kita harus jual ayam sebanyak 2.000 ekor. Ingat, itu per bulan. Itu pun baru satu kali periode pembesaran sampai panen. Nah, bagaimana dengan sistem rotasi panen tiap bulan? Berapa ekor yang harus ada di kandang kita? Itu tadi baru untungnya 10 juta per bulan. Kalau yang jadi miliarder, berapa ekor per bulan kita harus jual ayam? Mampukah kita beternak ayam dengan jumlah ribuan bahkan puluhan ribu ekor dengan pakan gratisan, memanfaatkan limbah rumah tangga? Ya kita berpikir yang secara logika saja gitu loh. Mana mampu kita pelihara ribuan ekor, terus pakannya itu hanya ngandelin dari pakan gratisan atau ngumpul-ngumpulin limbah, kan jelas tidak mampu. Jadi saya survei kebanyakan peternak yang menengah ke atas, mereka pakai pakan beli. Ingat ya, pakan beli tidak harus pakan jadi seperti fur atau pakan lengkap ya. Pakan beli bisa berupa jagung, pekatul, bungkil kedelai, dan lain sebagainya. Yang intinya kita dapat bahan pakan itu dari beli, bukan dari limbah gratisan. Di sini bisa diambil kesimpulan bahwa untuk merintis usaha itu tidak semudah yang ada di teori ya. Pasti ada kendalanya, dan kendalanya setiap orang itu berbeda-beda. Kita punya ilmu, kita tidak punya modal. Kita punya modal, kita tidak punya ilmu. Kita punya ilmu, punya modal, tidak punya lahan, dan lain sebagainya. Intinya setiap orang itu memiliki ya, kendalanya masing-masing dalam merintis usaha ya. Oke, cukup sekian sharing kali ini. Seperti biasa, cukup sekian dan terima kasih. Wassalam.